Salam ketemu teman-teman sekalian. Saya hari ini punya jadwal spesial dengan sahabat saya, teman kita juga, sahabat kita juga, Saudara Amek Adlian dari Cangkangkuer yang ada di Kota Medan ini. Nanti beliau akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita semua tentang LGBTIQ. Kita akan langsung saja menyapa beliau. Selamat ketemu. Halo. Terima kasih ya sudah datang ya. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Bang Amek. Kita akan masuk pada diskusi seputar LGBTIQ. Banyak orang belum mengenal tetapi sudah memberikan penghakiman, pengadilan, penghukuman, bahkan sampai kepada pendiskriminasian terhadap sahabat-sahabat kita yang tergabung dalam LGBTIQ ini. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mencoba mendengar agar kita memiliki pemahaman yang jelas tentang LGBTIQ ini, agar kita tidak salah di dalam mengambil kebijakan perilaku kita terhadap sesama kita. Tentu kata kuncinya adalah siapakah sesamaku manusia itu. Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan penting bagi kita. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bang Amek. Yang pertama, Bang Amek, kira-kira kenapa ya memilih menjadi LGBTIQ ini? Silakan Bang Amek. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amek Adlian, saya sehari-hari dipanggil Amek. Saya dari Medan, asli Medan, dan saya aktif di organisasi Cangkangkuer. Organisasi Cangkangkuer itu base-nya ada di Medan, tapi skup kita di Sumatera Utara. Dan kita adalah organisasi yang untuk ini memperhatikan hak-hak teman-teman LGBTIQ, termasuk di dalamnya juga saya. Nah, kalau tadi pertanyaan pendeta, kenapa memilih menjadi LGBTIQ? Yang pertama, saya mau mengatakan menjadi LGBTIQ itu tidak, bagi saya, ini menurut saya, dari pengalaman diri saya, itu menurut saya bukanlah pilihan. Tapi berangkat dari pengalaman hidup saya merasa saya menjadi LGBTIQ itu adalah pemberian, given. Seperti halnya mungkin orang-orang heteroseksual yang diciptakan menjadi heteroseksual, begitu juga dengan saya. Manusia yang diciptakan menjadi LGBTIQ. Gitu. Jadi kalau pilihan itu kan akhirnya kenapa kok memilih jadi LGBTIQ? Pastinya orang nggak akan mau memilih jadi LGBTIQ, pendeta. Kenapa? Begitu sangat sulit menjadi LGBTIQ. Begitu sangat rumit dan sangat menakutkan. Tapi karena memang ini adalah given, adalah pemberian dari Sang Pencipta, ya beginilah memang sudah hidup yang harus dijalani, begitu. Baik, menarik dengan kata given tadi. Mungkin kita akan masuk pada kata itu. Nah, ini kan menjadi menarik, teman-teman, karena Bang Amek ini justru tadi mengatakan ini pilihan yang sulit sebenarnya, tetapi karena ini given.
given mungkin bisa dipertajam, mungkin lebih meluas lagi, kira-kira seperti apa nih Bang Ahmed? Iya, saya mengatakan given mungkin teman-teman LGBTIQ tidaklah sama pengalamannya dengan saya. Tapi ini berangkat dari pengalaman saya. Pastinya ini secara pribadi dan ini opini pribadi yang karena saya rasakan begitu. Nah, kalau kenapa saya bisa mengatakan given? Saya berangkat dari proses hidup saya sampai ini usia sekarang 31 tahun ya. Jadi berproses mulai dari kecil seperti halnya anak-anak kecil pada umumnya dilahirkan dulu sebagai betina. Lalu waktu kecil merasa diri kok aku lebih nyaman berekspresi menjadi laki-laki gitu. Nah, kalau anak kecil pastinya nggak mungkin dia dipengaruhi oleh sosial. Orang tua juga sudah berusaha untuk bagaimana anaknya bisa menjadi seorang anak yang dilahirkan di labeling sebagai perempuan, pastinya akan mengarahkan anak itu menjadi perempuan pada umumnya. Tetapi di situ kan saya menjalani ini merasa diri saya ini saya lebih nyaman menjadi laki-laki atau berekspresi seperti laki-laki. Itu usia kecil itu saya merasa usia yang tidak bisa dibohongin gitu karena dia natural gitu. Saya ingat itu usia 4 tahun saya sudah berekspresi seperti laki-laki gitu. Sudah merasa diri laki-laki begitu. Tapi istilahnya tadi memang betina ya? Nah, betina ini sebenarnya dia itu kan istilah yang digunakan untuk ini ya, norma medis sebenarnya, betina dan jantan. Karena kalau kita bicara nanti perempuan dan laki-laki, ada orang kalau betina ini berujuk pada biologisnya, pendeta. Biologis keperempuanan. Misalnya ketika orang lahir betina, artinya dia punya vagina, dia punya ovarium, dia punya rahim, misalnya kayak gitu. Kalau jantan ada sperma, ada ini, itu dia berujuk pada biologisnya. Nah, ketika kita mengatakan perempuan dan laki-laki, ada perempuan yang tidak punya vagina, ada laki-laki yang tidak punya penis atau rahim misalnya gitu, atau kalau laki-laki ya testis misalnya ada perempuan transgender perempuan ya, transgender perempuan itu adalah perempuan karena dia merasa dirinya perempuan ya, dia perempuan. Gitu. Baik, selanjutnya Bang Ahmed, tadi memang sudah disebutkan ya awal kenapa kenapa memilih menjadi LGBTIQ, walaupun tadi kata memilih itu sepertinya kurang nyaman dengan kata itu karena itu given ya, tapi oke lah. Tadi sudah disinggung memang pada usia 4 tahun ya. Sudah, tetapi memang secara aklamasi secara terbuka itu pada usia berapa? Iya, saya menjadi bagian dari LGBTIQ ini prosesnya pastinya panjang untuk menemukan oh ya ini diri saya begitu. Nah, karena pun karena mungkin konstruksi sosial kita, budaya kita juga mempengaruhi bagaimana teman-teman LGBTIQ itu tidak bisa menemukan dirinya atau tidak leluasa menerima dirinya sebagai LGBT. Itu kalau saya di usia 20 tahunan. 20 tahun, 22 tahun gitulah, saya lupa tepatnya. Dan itu sudah terbuka ya? Situ saya sudah terbuka. Dan keluarga sudah tahu? Keluarga sih nggak semuanya tahu ya, tapi keluarga inti udah tahu, misalnya kayak ibu ya, saya udah cukup berusaha memberitahu kalau ya saya memang berbeda begitu. Kira-kira setelah keluarga atau mungkin teman mendengar pengakuan itu, kira-kira apa yang Bang Ahmed alami dari pihak keluarga atau teman-teman? Apa kira-kira dampak? Penolakan pastinya. Karena kan keluarga juga bukan orang yang dapat kesempatan mendapatkan informasi terkait hal ini karena hal baru ya. Saya juga dari kampung-kampung yang taunya
informasi tentang keberagaman seksualitas ini itu baru-baru di usia saya 20-an tahun gitu. Ya penolakan itu pasti, sempat konflik sama orang tua juga gitu. Kalau kawan-kawan waktu tahu saya mungkin berbeda begitu, sempat ada pengucilan gitu karena ada kekhawatiran ditularkan begitu ya. Saya menularkan atau Maksudnya ditemukan penyakit? menularkan ke LGBT saya gitu. LGBT ya. Padahal ya kalau dibilang LGBT ini menular, saya dulu tuh malah lebih banyak teman yang heteroseksual tapi juga nggak bisa jadi heteroseksual gitu. Dan teman-teman saya banyak yang heteroseksual ya nggak jadi LGBT juga gitu. Cuman kan stigma terhadap kami LGBT IQ ini karena kami dianggap berbeda, ya stigmanya itu adalah penyakit, penularan, pendosa begitu. Baik, itu jadi ada perasaan tertekan, tekanan sosial yang Iya, dilakukan pasti. ya. Nah, apakah juga ada semacam stereotipe yang terus ini, ada anggapan bahwa kalau memilih atau bagian dari LGBTIQ ini lalu identik dengan HIV, benar nggak? Nah, iya kalau stigma yang dilekatkan kepada kelompok LGBT itu IQ itu benar, itu ada stigma seperti itu. Tapi faktanya adalah kalau dari data Kemenkes aja, bahkan kelompok heteroseksual yang lebih banyak, oh itu data. Nah, satu yang kedua HIV/AIDS ini kan ini ya penularannya jelas dari cairan yang itu air susu, sperma, darah begitu kan. Nah, kalau kita merujuk pada aktivitas seksual, bukan hanya kelompok LGBTIQ yang melakukan hubungan seksual dan nggak semua kelompok LGBTIQ juga melakukan hubungan seksual. Karena menjadi bagian dari LGBTIQ itu tuh berbeda dengan perilaku seksual. Nah, gitu. Ya mungkin kalau masyarakat heteroseksual juga banyak yang misalnya melakukan hubungan seksual di luar istrinya misalnya gitu kan, misalnya menggunakan jasa pekerja seks begitu kan, itu kan terkait kesadaran pendeta, kesadaran akan kesehatan. Nah, setahu saya kalau tingkat penularannya itu lebih banyak di heteroseksual, itu data Kemenkes. Tapi saya berapa persennya itu saya nggak tahu angka jelasnya, tapi itu yang informasi saya pernah dapat begitu. Ya bisa jadi mungkin ini asumsi saya, pemahaman tentang kesehatan seksual itu sudah terpapar di kelompok kami, tetapi mungkin dianggap tabu di masyarakat pada umumnya misalnya gitu. Misalnya tabu menggunakan kondom, melakukan hubungan seksual. Misalnya tabu mungkin mengakui ada aktivitas seksual di luar sana, lalu dibawa ke rumah. Di rumah nggak mungkin pakai kondom sama istrinya, lalu punya anak, tertular gitu. Itu ya begitu, siklusnya begitu. Jadi artinya dengan kata lain sebetulnya soal HIV AIDS ini bukan soal homoseksual atau heteroseksual. Jadi data tadi memberikan informasi kepada kita justru kesadaran kesadaran, dan kelompok heteroseksual juga penyumbang penyakit HIV ini ya gitu ya. Oh ya. Jadi teman-teman sekalian sampai di sini tentu harus paham dulu. Jadi anggapan stereotipe bahwa sahabat-sahabat teman-teman kita LGBTIQ itu tidak bisa terstigma bahwa mereka adalah penyebab HIV/AIDS. Nah, yang selanjutnya kira-kira Bang Amek ya, setelah menyatakan siapa Amek itu yang sebenarnya, ada nggak beban psikologi, beban sosial yang dirasakan sampai saat ini? Ada pastinya, karena kita sadar bahwasanya masyarakat masih sangat jauh untuk bisa bukan menerima, bahkan mentolerir aja, bertoleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Itu pasti kita sering dihantui dengan rasa cemas, rasa takut, terus kekhawatiran ada penolakan begitu, misalnya kita bersosial dengan orang lain misalnya gitu. Itu ada pastinya. Dan apalagi kalau misalnya berteman dengan non LGBT ya, nggak semua orang bisa melihat
kita sebagai manusia, tapi melihat kita adalah LGBT yang khawatirnya dia suka sama ini gitu loh, dia disukai gitu. Jadi ya anggapan-anggapan itu tuh membuat kita memang sangat penuh dengan tekanan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi ya lagi-lagi memang seiring berjalannya waktu kita terus memberikan edukasi, mengkampanyekan isu kita gitu kan kepada masyarakat dari perspektif agama, dari perspektif kesehatan misalnya, mungkin dari perspektif HAM-nya misalnya gitu. Sehingga ya kemarin tuh mulai banyak yang sudah punya pikiran terbuka untuk berdialog begitu. Makanya kalau dibandingkan dulu mungkin yang gerakan kami itu nggak begitu terbuka, sekarang udah lumayan terbuka. Lalu kita juga sudah banyak allies ya, atau sekutu-sekutu yang non LGBT IQ yang juga mendukung atau menjadi teman kita gitu. Mungkin termasuk Pendeta Sahat yang saya tahu sangat gencar menyuarakan tentang isu LGBTIQ ini. Terima kasih. Kira-kira setelah menunjukkan identitas, lalu kan ini pasti ada kelompok beberapa orang. Kira-kira sudah ada nggak bentukan semacam organisasi yang terus dengan gigih memperjuangkan kesederajatan, memperjuangkan kesamaan gender, pilihan orientasinya. Kira-kira sudah punya organisasi? Kalau sekarang udah banyak pendeta. Ya di Medan tadi itu di Sumatera Utara itu ada Cangkangku ya. Iya. Kita memang concern terhadap isu hak-hak teman-teman LGBTIQ. Di Jakarta itu ada Arus Pelangi yang skupnya nasional dan hampir di beberapa provinsi udah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi apa ya? Menurut saya ya karena memang tekanan itu juga yang membuat kami akhirnya harus keluar bersuara bahwasanya kami ada, begitu. Karena semakin kita tidak bersuara lalu kita ditekan, karena kan masih banyaknya ini homofobia atau transfobia, orang-orang yang fobia terhadap LGBTIQ tanpa alasan yang jelas, tanpa tak ada pun alasan, tapi mereka punya ketakutan yang berlebihan, bahkan bisa sampai menyakiti. Gitu. Oh, sampai kepada penyakitin fisik tanpa alasan. Contohnya aja ada kasus Mira sekitar 2 bulan 3 bulan lalu itu di Jakarta yang dia dibakar hidup-hidup. Itu. Jadi itu contoh nyata yang baru saja terjadi gitu kan. Teman transgender perempuan yang dibakar hidup-hidup ya karena ketidaksukaan yang atau kebencian yang tidak beralasan tadi. Gitu. Ya, memang tantangan besar khususnya sebetulnya dari perspektif agama. Mungkin ini menjadi perhatian kita teman-teman sekalian. Oke lah, bahwa ini menjadi sebuah perdebatan yang kontroversial. Kita nggak masalah dalam perdebatan itu. Tetapi mungkin yang menjadi masalah besar adalah sampai kepada menyakiti. Nah ini yang mungkin tidak dibenarkan oleh semua agama. Dengan alasan apapun. Dalam konteks bahasan ini, ketika seseorang itu mengambil orientasi yang mungkin berbeda dengan mayoritas orientasi seks manusia di muka bumi ini, lalu apakah mereka juga harus berhak mendapatkan kekerasan, penindasan? Yang menurut saya mungkin itu mesti kita dalami dan renungkan kembali. Dan mungkin ini terakhir ini, kira-kira apa ya pesan Amek kepada kami yang mungkin saja keluarga kami, adik saya, teman-teman saya ikut membuli ya, membuli sahabat-sahabat saya dari LGBTIQ ini. Sehingga saya bisa memberikan transformasi pengetahuan kepada mereka. Kira-kira ada nggak tips-tips yang bisa diberikan oleh Amek? Ya, terima kasih pendeta. Ini penting pertanyaan ini. Yang pertama untuk teman-teman atau saudara-saudara saya
uh, yang memang belum tahu tentang apa sebenarnya LGBTIQ itu, bagaimana, mungkin yang pertama jangan dulu menstigma sesuatu yang kita tidak tahu. Informasi banyak, tapi itu pun informasinya belum tentu baik semua, karena kalau kita lihat di Google itu pasti kontroversi. Mungkin bisa dipertanyakan sama yang berkaitan, misalnya dengan saya sebagai bagian dari LGBTIQ, kita bisa menjelaskan. Nah, itu jangan dulu menstigma sebelum kita mengenali. Terus lalu ketika kita punya saudara, punya keluarga, punya teman, sahabat yang dia bagian dari LGBTIQ, tidaklah pantas untuk kita bully, apalagi untuk melakukan kekerasan, diskriminasi. Karena menurut saya ya, kami ini sama dengan teman-teman heteroseksual, teman-teman semuanya, masyarakat pada umumnya. Yang membedakan adalah ketertarikan kita saja. Dan itu tidaklah mengganggu teman-teman begitu. Karena jangan takut disukai sama LGBTIQ, karena sama dengan teman-teman sekalian, kita juga punya kriteria. Nggak semua, misalnya saya suka perempuan, nggak misalnya semua perempuan saya suka, nggak begitu. Atau ada homoseksual suka laki-laki, semua laki-laki, nggak begitu. Kita juga punya kriteria dan ketertarikan sendiri, sama dengan teman-teman heteroseksual begitu. Lalu untuk teman-teman yang sudah membuka pikiran untuk mengenal kami, komunitas LGBTIQ ini, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk menjadi sekutu atau allies LGBTIQ tidaklah harus menjadi LGBTIQ. Sama halnya ketika kita mendukung gerakan-gerakan petani, tidaklah harus menjadi petani baru kita dukung mereka. Mendukung gerakan-gerakan perempuan tidaklah harus menjadi perempuan baru kita dukung mereka, begitu. Tapi ini bicara tentang kemanusiaan. Ya, kita sama-sama manusia, kita mendukung kemanusiaan. Seperti yang dibilang pendeta tadi, sesama manusia tidaklah harus saling menghakimi apalagi menyakiti satu sama lain. Begitu pendeta. Baik, terima kasih Amek. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, saya harus mengakhiri diskusi ini dengan satu kata kunci, bahwa sesamaku manusia adalah kepelbagaian. Ketika sesamaku itu berbeda dengan aku, maka aku tidak berkewajiban untuk menghukum, menganiaya, membuli yang berbeda dengan aku. Pernyataan ini mesti kita renungkan secara mendalam. Jadi sesamaku manusia adalah manusia yang harus dikasihi, dan kita memberikan pengharapan akan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sahabatku sekalian, dari percakapan ini, bahwa marilah kita mulai menghargai kepelbagaian. Kita berbeda. Dari asalnya memang kita sudah berbeda. Maka yang berhak, yang memiliki otoritas adalah si pencipta itu sendiri. Kita nggak menciptakan sesama kita, kok kita menghakimi. Ya. Mudah-mudahan percakapan ini menginspirasi kita untuk berubahlah menjadi lebih baik, menghargai kehidupan yang berbeda. Akhir kata, Tuhan kiranya menolong kita dan memberikan pengetahuan yang abadi. Terima kasih, Bang Amek. Ya. Salam sehat, salam perjuangan. Terima kasih.